Bab 651 kelompok pertama ditundukkan. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Beberapa menit setelah kelompok Minos tiba-tiba menyerang orang-orang dari keluarga Yil, hampir semua pendatang baru di kota kering itu tersingkir. Namun, karena kurangnya susunan tentara yang mampu menyegel budidaya spiritual musuh-musuh tersebut, mereka yang tidak sadarkan diri tidak mengalami nasib yang sama seperti banyak pembudidaya yang ditangkap oleh pasukan kota kering di masa lalu. Sebaliknya, setiap kali salah satu dari orang-orang itu jatuh pingsan ke tanah, salah satu prajurit yang lebih lemah di lokasi tersebut akan mengumpulkan orang-orang tersebut di satu tempat dan mengawasi mereka. Orang-orang seperti itu tidak sadarkan diri, tanpa tenaga, dan terluka. Dalam situasi seperti ini, kecuali mereka memiliki waktu istirahat berjam-jam atau memiliki kesempatan untuk berkultivasi, mereka tidak akan pulih dalam waktu singkat. Oleh karena itu, tidak sulit bagi mereka untuk tetap berada di bawah kendali prajurit yang lebih lemah ini karena kelompok Minos lainnya harus menghadapi sisa-sisa musuh. Dan ketika tentara Minos telah melumpuhkan semua orang itu, hanya lawan level 55 yang masih berdiri. Pria ini kelelahan saat ini, bajunya basah oleh keringat, darah menetes dari luka di salah satu lengannya, sedangkan wajahnya pucat. Di saat yang sama, dia sudah lama kehilangan binar di matanya dan hanya bertarung karena keinginannya untuk tidak mudah jatuh ke tangan lawannya. Jika bukan karena ini, orang seperti itu pasti sudah pingsan di medan perang. Di sisi lain, Minos berdiri di depan orang ini, terus-menerus menangkis serangan lawan. Dia bisa saja mengalahkan ahli keluarga Yil itu sejak lama. Namun, karena lawannya ingin bertarung, Stuart muda telah membiarkan raja spiritual ini mencoba segala cara untuk melawannya sementara dia menghindari apapun yang menghadangnya. Karena itu, individu ini hanya menerima pukulan awal dari Minos, yang mengenai salah satu lengannya. Ngomong-ngomong, saat dia melihat pria yang kelelahan ini, yang lidahnya terjulur dan keringat bercucuran, Minos akhirnya mengatakan sesuatu. Lihatlah sekelilingmu, kelompokmu kalah, kenapa kamu masih bertengkar? Tidakkah kamu melihat bahwa mereka semua baik-baik saja? Hah, hah, hah. Namun hanya suara nafas pria ini yang sampai ke telinga Stuart muda. Minos menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi dan kemudian mulai membicarakan niatnya. Saya tidak ingin membunuh orang-orang di kelompok Anda, apalagi memperbudak Anda. Aku ingin kalian dari keluarga Yil, bukan hanya kelompokmu, tapi mereka yang akan datang dalam beberapa minggu ke depan, tunduk padaku. Selama kamu melakukan itu, aku akan melindungimu dari keluarga Silva, dan beberapa anggotamu yang lebih berbakat bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk berkembang di bawah sayapku di masa depan. Ucapnya dengan tenang, masih memperhatikan pria itu mengambil langkah yang tidak konsisten. Keluarga Silva, bawahan kami, dia berpikir sendiri sambil menggunakan sedikit energi yang tersisa untuk memikirkan apa yang sedang terjadi. Raja spiritual ini mungkin kehabisan energi dan kelelahan fisik. Namun, dia masih memiliki kebutuhan minimum untuk memahami kata-kata Minos dan alasan mengenai implikasinya. Jadi, dengan pengalamannya selama berabad-abad, dia berhasil mengidentifikasi petunjuk-petunjuk tertentu dalam pidato Stuart muda. Hah, hah, hah. Jadi, kelompok ini memang menahan Beatrice dan anggota kita yang lain. Terlebih lagi, mereka menguasai kota kering. Dia merenung sambil mengambil napas tergesa-gesa. Setelah memahami hal ini, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, merasakan perasaan negatif yang kuat menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, pada saat yang sama, dia memahami betapa menderitanya keluarga Yil karena kelompok pemuda di depannya ini. Dia dapat melihat bahwa para tetua keluarga Yil, termasuk dirinya, telah membuat keputusan yang menciptakan situasi saat ini. Keadaan di mana organisasi ini harus melarikan diri dari House Silva dan dikejutkan oleh lawan di sini. Tapi hanya karena mereka telah memilih jalan ini, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan marah pada orang-orang yang telah memanipulasi mereka untuk membuat pilihan seperti itu. Karena itu, dia merasa tidak enak mengetahui semua ini dan masih dikalahkan oleh musuh yang ingin menaklukkan mereka. Dia kemudian mencoba menahan nafasnya yang kacau dan bertanya, bagaimana jika aku tidak setuju untuk menyerah? Tidak akan terjadi apa-apa hari ini, aku berjanji. Tidak ada yang akan mati. Minos berkata sambil tersenyum damai. Tapi dalam jangka panjang, aku tidak akan bisa menjamin keselamatan keluargamu melawan keluarga Silva. Di sisi lain, aku tidak akan membiarkan musuh meninggalkan kotaku hidup-hidup. Jadi,
kalian harus dipenjara di sini cukup lama. Selanjutnya, karena aku tidak punya susunan untuk menyegel budidaya semua orang di keluargamu, aku harus membeli banyak barang-barang ini. Akibatnya, kamu harus bekerja di ladang perkebunan setempat untuk membayarnya. Apakah menurutmu lebih baik hidup seperti ini daripada hidup sebagai bawahan organisasiku? Biar ku beritahu, sebagai bawahan, kamu tidak akan mendapat banyak keuntungan bersamaku, begitu pula dengan keluarga Brown. Tetapi, setidaknya, Anda akan mendapatkan kebebasan seperti yang Anda miliki selama ini. Anda akan tetap menerima perlindungan saya dan janji bahwa Anda akan memiliki peluang untuk menerima peluang di masa depan. Apakah peluang itu akan diambil? Itu bukan terserah saya, tapi peluang itu akan ada. Jadi, kamu lebih suka yang mana? Cara yang sulit, atau cara yang mudah? Minos kemudian melepaskan sebagian kecil dari budidayanya, cukup untuk menekan individu tersebut tanpa melumpuhkan raja spiritual ini. Merasakan hal ini dan memikirkan kata-kata Minos, raja spiritual ini merasa tersesat untuk pertama kalinya setelah berabad-abad. Dia paham bahwa cara mudah, penaklukan, memang yang paling menarik baginya. Namun bukan berarti keluarga Yil akan mendapat manfaat darinya. Dia tidak tahu apapun tentang kekuatan, rencana, jumlah musuh, dan tidak tahu apapun. Organisasi seperti itu mungkin hanya terdiri dari orang-orang di depannya, dan janji-janji dari pemuda ini akan sia-sia. Dan bergabung dengan kru yang sudah melakukan perjalanan dengan kapal yang rusak mungkin bukan keputusan terbaik. Di sisi lain, dia tidak bisa melawan orang-orang ini. Dia bisa dibunuh jika musuh-musuhnya menginginkannya, atau dia akan menjadi sandera, yang harus menjalani kehidupan yang menyedihkan sebagai budak. Dan bagi raja spiritual yang sombong, sulit baginya untuk menerima hal seperti itu. Jadi, ketika dia menghadapi keputusan yang sulit ini, dia kadang-kadang berpikir bahwa satu alternatif adalah yang terbaik dan kadang-kadang berpikir bahwa alternatif lain adalah solusi yang paling tidak buruk. Sungguh mengerikan tidak bisa membedakan jalan yang jelas di depannya, yang bisa dengan mudah dia pahami dan terima. Namun sayangnya, waktu tidak berhenti, dan dia tidak punya pilihan selain mengambil keputusan. Baiklah, kita akan melakukannya dengan cara yang mudah. Katanya, tepat setelah mengeluarkan suara dengan lidahnya dan menerima nasib yang menurutnya tidak terlalu merusak. Minos lalu berhenti menekan pria itu dan tersenyum puas. Kamu tidak terlalu keras kepala. Tapi jangan sedih, keputusanmu ini, kamu akan menganggapnya sebagai keputusan terbaik yang pernah kamu buat sepanjang hidupmu. Dia kemudian memberi isyarat dengan salah satu tangannya, menunjukkan salah satu pintu masuk ke tembok setempat, dan berkata, "Yah, kalau begitu, izinkan aku memperkenalkanmu ke rumah barumu. Selamat datang di kota kering, bawahanku." Setelah kata-kata itu diucapkan, para prajurit di sekitar tertawa puas, karena mereka sudah mulai membawa orang-orang yang tidak sadarkan diri ke gerbong di sekitar. Dengan cara ini, tidak lama kemudian semua orang melewati gerbang salah satu pintu masuk tembok setempat. Namun, dibandingkan menuju ke bagian kota kering yang sudah dibangun, hampir semua orang ini tetap tinggal di tepi area yang dilindungi oleh kubah tersebut. Bagaimanapun, mereka harus melewati pos pemeriksaan imigrasi untuk mendapatkan identitas sebagai warga negara. Hanya setelah ini mereka akan mulai diintegrasikan ke dalam penduduk lokal. Oleh karena itu, mereka tetap tinggal di tempat itu, di mana sedikit demi sedikit, mereka terbangun dari ketidaksadaran mereka, memahami apa yang telah terjadi, dan menjalani prosedur imigrasi. Sulit untuk bangun dan mendapati diri mereka berada dalam situasi yang sama sekali berbeda, dalam posisi pasif. Tapi atasan mereka sudah menerima hal seperti itu. Terlebih lagi, karena sebagian besar dari mereka sudah menjadi bawahan, tidak butuh waktu lama sebelum mereka mencoba menerima takdir baru mereka. Setelah beberapa jam sejak anggota keluarga Yil itu ditundukkan oleh aksi kelompok Minos sebelumnya, masing-masing orang tersebut sudah melakukan registrasi secara lokal. Itu bukanlah prosedur yang memakan waktu. Sebaliknya, prosesnya cepat karena hanya mengumpulkan informasi dasar. Lagi pula, ini hanya agar penguasa setempat mengetahui jumlah penduduk, persentase penduduk setempat dengan karakteristik tertentu, singkatnya, informasi yang berguna dalam pengelolaan kota. Sebaliknya, setelah mereka melakukan registrasi ini, masing-masing orang tersebut mendapatkan ide masing-masing dan kesempatan untuk membaca buku hukum kota kering. Karena mereka telah menundukkan diri mereka pada tentara dataran hitam,
sangatlah penting bagi setiap anggota keluarga Yil untuk memahami aturan kota kering. Jika tidak, hal ini dapat menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi kedua belah pihak. Dan setelah mengetahui beberapa peraturan setempat, orang-orang tersebut agak terkejut dengan beberapa hukuman di sana. Misalnya kasus hukum makar, bahkan keluarga pengkhianat pun harus menanggung akibatnya. Hukuman seperti itu mungkin tidak tampak begitu mengesankan jika dilihat dalam situasi terisolasi karena hukuman tersebut tidak akan menghilangkan kerabat pengkhianat. Namun jika dicermati, jenis hukuman ini menunjukkan profil pemerintah daerah. Hukuman ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat tidak cukup kejam untuk melenyapkan seluruh keluarga karena kesalahan satu orang. Namun, pada saat yang sama, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengampunan atas kesalahan yang parah. Sekali seseorang melakukan kesalahan, orang tersebut dapat menghancurkan masa depan dirinya dan keluarganya sendiri. Jadi, hanya dengan menganalisis hal ini, seseorang yang lebih perhatian sudah dapat memahami bahwa pemerintah di balik dataran hitam tidaklah kejam, tetapi juga tidak penuh belas kasihan. Akibatnya, akan lebih rumit untuk bergabung dengan organisasi semacam ini dibandingkan dengan kekuatan lokal lainnya. Di satu sisi, hanya karena pemerintahan dataran hitam tidak kejam, bukan berarti kejahatan akan mudah lolos. Seseorang atau kekuasaan tidak dapat bergantung pada hal-hal seperti kelambanan atau kelalaian. Di sisi lain, hanya karena pemerintah tidak baik hati, bukan berarti pemerintah akan mudah dijebak atau lolos dari kejahatan. Dengan kata lain, menyuap agen resmi tidaklah mudah. Setidaknya, pilihan, alternatif yang selalu ada di organisasi manapun tidak akan semudah yang ada di negara-negara tingkat tinggi di kawasan. Jadi, mengandalkan suap atau kelalaian akan menjadi jalan yang lebih sulit untuk diambil dalam hubungan dengan Black Lion Army. Dan itu berarti masing-masing dari orang-orang ini harus lebih berhati-hati agar tidak melanggar hukum setempat, atau mereka mungkin tidak mendapatkan alternatif yang tidak terlalu merugikan. Lagi pula, beberapa orang yang lebih berpengalaman dalam kelompok anggota keluarga Yil itu telah memahami poin-poin ini dan telah menyarankan agar orang lain di sana berhati-hati. Dan dengan pemikiran ini, tidak butuh waktu lama sebelum kelompok tersebut diarahkan ke kota kering, tempat mereka akan tinggal mulai sekarang. Karena kedatangan orang-orang ini sudah diperkirakan oleh pasukan Minos, semua persiapan yang diperlukan telah dilakukan. Oleh karena itu, hampir 30.000 orang dari keluarga bangsawan ini hanya perlu datang ke sini untuk disambut. Sebagai bagian dari penyambutan penduduk setempat, beberapa anggota keluarga Yil yang pernah berada di kota kering sebelumnya ditugaskan untuk mengantar para pendatang baru ini berkeliling. Ini adalah kesempatan bagus bagi orang-orang ini untuk memahami apa yang terjadi pada mereka yang dikirim ke sini sebelumnya dan belajar lebih banyak tentang kehidupan lokal. Lagi pula, tidak peduli seberapa banyak mereka telah belajar tentang undang-undang setempat, mengetahui cara kerja dalam praktiknya akan selalu berbeda dengan teori. Oleh karena itu, Beatrice, Ruth, Lionel, Winston, dan beberapa orang lainnya hadir untuk mengarahkan ratusan orang ini ke tempat mereka harus tinggal di kota ini dan juga berbicara dengan sesama anggota keluarga. Orang-orang dari keluarga Yil ini tidak akan tinggal di penjara setempat karena tempat itu tidak dapat menampung begitu banyak orang. Terdapat ruang untuk kelompok ini, namun tidak untuk hampir 30.000 anggota keluarga Yil yang akan tiba di kota kering dalam beberapa minggu mendatang. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika pemerintahan Minos akan memenjarakan orang-orang ini dan kemudian membebaskan mereka setelah beberapa hari. Hal ini tidak akan mempunyai efek praktis dan hanya akan membuat pekerjaan petugas yang menjaga penjara setempat menjadi lebih sulit. Tapi mereka juga tidak gratis secara lokal. Bagaimanapun juga, mereka baru saja tiba di kota ini dan telah ditaklukkan oleh Minos. Jadi, tentu saja, ada rasa kesal dan kesombongan mulia dari beberapa orang ini dapat menimbulkan masalah ketika mereka mencoba hidup normal di kota ini. Mempertimbangkan hal tersebut, alternatif yang ditemukan oleh pemerintah daerah adalah dengan menampung anggota keluarga Yil tersebut di lingkungan yang sama, di mana banyak terdapat bangunan baru yang kosong. Ada banyak tempat seperti itu di kota kering saat ini karena tempat ini sudah cukup lama bersiap untuk menyerap kota maritim. Jadi, tidak sulit untuk mendapatkan hal seperti itu. Bagaimanapun, tempat di mana tentara dapat mengawasi sekeliling dan bertindak lebih mudah terhadap orang-orang ini, jika mereka harus melakukannya, tentu saja. Di sisi lain, orang-orang tersebut akan dengan tenang dimasukkan ke dalam masyarakat lokal,
menjalani perawatan budaya untuk beradaptasi dengan realitas kota kering. Tidak mudah untuk tiba di tempat baru dengan budaya yang sama sekali berbeda dari budayanya dan masih menderita karena tindakan yang dapat memisahkan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak bisa dilempar begitu saja ke kota kering karena mereka tidak akan berperilaku seperti warga biasa di tempat ini dalam semalam. Ada perbedaan besar antara mereka dan imigran lain yang datang ke sini. Para imigran biasa datang ke sini untuk mencari peluang, tetapi mereka datang ke sini di luar keinginan mereka. Oleh karena itu perlunya semua ini. Bagaimanapun, tidak mudah atau cepat untuk menghadapi hal semacam ini. Namun, ini adalah langkah-langkah yang telah diputuskan oleh pemerintah setempat untuk mengendalikan keluarga Yil dan secara perlahan menyerapnya. Beatrice, aku senang kamu baik-baik saja. Kupikir kamu sedang disiksa atau semacamnya. Salah satu raja spiritual dari kelompok keluarga Yil berkata sambil berjalan di belakang wanita bangsawan yang telah jatuh ke tangan Minos sebelumnya. Mereka sudah menuju tempat keluarga Yil akan ditampung di kota kering. Dalam perjalanan, Beatrice dan mantan narapidana lainnya yang tergabung dalam keluarga tersebut mengikuti mereka dan berbicara. Setelah aku mengetahui kebenaran tentang tempat ini setelah pulih dari serangan monster itu, kupikir kamu cukup jahat, komentar orang lain. Ngomong-ngomong, apa yang kalian lakukan di sini? Apakah semuanya terlalu sulit bagimu? Beatrice kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan dan mulai menjelaskan. Yah, mengingat kita adalah musuh, perawatannya tidak terlalu buruk. Penjaga kami yang terluka menerima perawatan medis, kami harus bekerja untuk membayar biaya penjara setempat, dan kami tinggal di tempat itu sampai kemarin. Selain itu, kami tidak disiksa, meskipun kami dipaksa untuk menulis surat-surat itu, ujarnya jujur. Oh, apakah kamu masih tinggal di penjara seperti itu? Dan mengapa bagi kami berbeda? Seseorang bertanya, sampai kemarin terus seperti itu. Tapi sejak rombongan kalian tiba hari ini, mulai sekarang kami akan tinggal di tempat yang sama, di tempat yang dikuasai pasukan lokal. Winston berkata segera, tidak masuk akal membiarkan sebagian dari mereka di penjara dan sebagian lainnya bebas di kota kering. Lebih mudah mengawasi mereka di satu area dan mengurangi beban petugas yang mengendalikan penjara itu. Begitu, tapi tempat ini mengejutkan. Aku tidak menyangka akan menemukan 12 raja spiritual di sekitar sini. Benar, dan monster itu sudah lebih kuat dari sang patriark. Bayangkan jika yang lain juga seperti itu. Sementara kelompok keluarga Yil memahami kenyataan dari mereka yang sudah tinggal di kota kering, Minos sudah tiba di rumahnya, di mana dia ingin menyelesaikan masalah tertentu. Sudah waktunya bagi kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya mengenai para penyelidik dari keluarga kerajaan itu. Setelah salah satu kelompok yang mengawasi pinggiran kota kering menculik penyelidik keluarga Brown, Minos meminta keluarga Miller untuk mengawasi tindakan House Silva. Karena keluarga bangsawan tersebut memiliki sejarah panjang dalam memata-matai satu sama lain, tidak butuh waktu lama bagi keluarga Abi untuk memberitahu Minos tentang perubahan di House Silva. Karena itu, Minos sudah mengetahui bahwa para pemimpin keluarga Silva belum mencoba berkomunikasi dengan keluarga kerajaan. Sebaliknya, musuh-musuhnya justru melakukan berbagai penyelidikan dan persiapan untuk masa depan. Dengan mengingat hal ini, pemuda ini memiliki gambaran tentang apa yang direncanakan oleh para pemimpin DPR Silva dan, oleh karena itu, kapan waktu terbaik baginya untuk bertindak. Di sisi lain, dia tidak akan punya banyak waktu untuk melanjutkan rencananya jika menunggu terlalu lama. Bagaimanapun juga, keluarga Brown sendiri telah memberikan batas waktu bagi orang-orang tersebut untuk menyelesaikan urusannya di kota kering, begitu pula House Silva tidak akan terus melakukan persiapan selamanya. Cepat atau lambat, entah dia mau atau tidak, kekuatan-kekuatan tersebut akan mengambil keputusan, dan hal-hal buruk bisa terjadi pada dirinya dan wilayahnya. Oleh karena itu, pemuda ini ingin menyelesaikannya sekarang juga, mengingat juga masalah yang melibatkan keluarga Yil yang datang ke kota kering. Jadi, saat memasuki kantornya, dia langsung meminta Mia dan Sersan Joy untuk menemaninya berbincang mengenai situasi ini. Petik 2. Tuan muda, selain yang saya laporkan, 12 orang itu baik-baik saja. Mereka sedikit tertekan oleh kenyataan bahwa mereka telah ditangkap, tetapi mereka akan segera terbiasa. Joey berkomentar, selesai membicarakan situasi orang-orang itu. Itu sudah diduga.
Tetapi bagaimana dengan interogasi lengkap mereka? Apakah Abi mampu membuat mereka mengatakan hal-hal baru yang belum pernah didengar oleh para prajurit sebelumnya? Dia bertanya sambil menyandarkan punggungnya di kursi berlengan. Tidak banyak, mereka hanya membicarakan hal-hal kecil saja, mengenai tugasnya di sini, tenggat waktu, apa yang harus mereka lakukan setelah selesai, dan sebagainya. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan tugas mereka sebagai penyidik. Selain itu, kami tidak mendapatkan apapun dari orang-orang ini. Mendengar ini, Minos tidak terkejut. Lagi pula, 12 orang itu lemah, dan mereka tidak mungkin memiliki akses terhadap informasi yang lebih istimewa. Karena itu, dia tidak kecewa. Dia hanya menanyakan pertanyaan itu karena kadang-kadang bahkan orang biasa pun bisa mengetahui hal penting dari orang seperti dia, pemberontak. Yah, tidak apa-apa, biarkan mereka terus menjalani hidup mereka di penjara setempat sambil bekerja di ladang pertanian. Tapi di 15 hari, saya ingin pemimpin mereka menulis surat kepada keluarga kerajaan, memberi tahu mereka tentang temuan kelompok investigasi mereka. Stuart muda ingin hal ini terjadi tepat dalam jangka waktu tersebut karena apa yang terjadi pada keluarga Hill. Mengingat waktu yang dibutuhkan burung gagak untuk mengangkut informasi ini dari kota kering ke ibu kota kerajaan dan keluarga Brown untuk bereaksi terhadapnya, keluarga Hill akan memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan migrasi mereka. Jadi, rencananya untuk keluarga Hill tidak akan terhalang karena House Brown mungkin sudah mengirimkan pasukan untuk bernegosiasi dengannya di kota kering. Di sisi lain, ia sudah meminta keluarga Miller untuk melakukan latihan militer pada periode ini untuk memastikan keluarga Silva tidak berusaha menghubungi keluarga kerajaan selama periode tersebut. Bagaimanapun, Minos kemudian melihat ke arah sekretarisnya dan berkata, "Mia, jadwalkan itu dengan Abi nanti." "Baik, Tuan Muda." Setelah Mia mengatakan itu, Joey mau tidak mau bertanya, "Tuan Muda, apa yang harus kami informasikan kepada keluarga kerajaan?" "Yah, kita tidak bisa memberitahu mereka tentang segala hal karena itu akan membuat keserakahan keluarga Brown semakin besar. Tapi kita perlu membujuk mereka untuk melakukan negosiasi sehingga kita punya waktu untuk berurusan dengan keluarga Silva dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk sementara waktu." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Minos menjentikkan jarinya dan melanjutkan, "Beritahu mereka tentang kubah pertahanan kota kering. Keluarga Silva pasti sudah mengetahuinya, jadi tidak ada gunanya menyembunyikan kebenaran tentang hal itu. Di sisi lain, katakanlah dataran hitam sekarang dapat menghasilkan makanan dengan konsentrasi spiritual yang rendah. Itu tidak akan cukup bagi mereka untuk ingin segera mengambil alih wilayah kita, tapi ini akan menjelaskan dari mana sumber daya kita berasal dan bagaimana kita dapat menghasilkan pajak untuk mereka." "Oh, pemikiran bagus." Joey mengangguk setuju, pada saat yang sama, sambil menggaruk wajahnya. "Untuk informasi lainnya, kami akan mengatakan bahwa kota kering memiliki sekitar 85.000 penduduk, puluhan jenderal spiritual." Minos kemudian mulai mengutip semua detail fiksi yang perlu ada dalam pesan penyelidik. Hal seperti itu tidak bisa hanya memuat hal-hal yang lebih penting ini, atau tidak. Masuk akal bagi orang yang menunjuk penyelidikan ini. Lagi pula, jika tempat seperti kota kering mampu memiliki pertahanan ini, maka ia memerlukan populasi tertentu, kekuatan rata-rata, X juta kristal per tahun, dan lain-lain. Dengan kata lain, laporan fiktif tersebut harus memiliki semua jenis data yang dapat memberikan kredibilitas pada cerita yang Minos ingin agar keluarga Brown percayai. Dengan ini, dia bisa membuat organisasi itu mengabaikan segala upaya yang dilakukan keluarga Silva, memberinya waktu. Dia ingin, setidaknya, memberikan pukulan telak kepada keluarga Silva sebelum dimulainya perang melawan keluarga Brown. Namun untuk ini, dia memerlukan waktu untuk merencanakan dan bertindak. Dan segera, berjam-jam berlalu ketika mereka bertiga berbicara hingga rencana ini selesai sepenuhnya. Mulai saat ini, tentara hanya perlu mengumpulkan data fiktif yang disebutkan oleh Minos dan menyiapkan laporan resmi untuk dikirimkan oleh penyelidik dari keluarga Brown tersebut pada tanggal yang direncanakan. Setelah itu selesai, tidak butuh waktu lama bagi masing-masing orang untuk kembali menjalankan tugasnya, menyelesaikan masalah lainnya. Sekarang kita tinggal menunggu keluarga Hill. Boom, ledakan terdengar di sekitar kubah kota kering, di mana ratusan orang tergeletak di tanah sementara sekelompok orang bertempur melawan beberapa ratus tentara. Masing-masing individu yang berperang melawan tentara-tentara dataran hitam berada di tahap ke-6,
anggota kelompok keluarga Yil terakhir yang tiba di kota yang diperintah oleh Minos. Setelah kurang lebih sebulan sejak kedatangan kelompok pertama, beberapa hal telah terjadi. Dari 30 kelompok keluarga Yil yang akan datang ke sini, 29 di antaranya sudah berhasil ditundukkan oleh pasukan lokal. Dan dengan demikian, kelompok yang bertempur di luar kubah lokal saat ini adalah bagian terakhir dari keluarga Yil yang dapat ditundukkan sepenuhnya. Namun, meski banyak anggotanya telah ditundukkan, lebih tepatnya, sebagian besar kekuatan keluarga bangsawan ini, kelompok yang tersisa tidaklah lemah. Ada 4 raja spiritual di kelompok terakhir ini, 3 di antaranya adalah bawahan antara level 50 dan 51. Adapun yang terakhir, dia tidak lain adalah orang terkuat di keluarga ini, Sang Patriark, level 56. Dengan kekuatan itu, ini kelompok itu bertarung dengan segala yang mereka miliki melawan tentara Minos dalam upaya untuk melarikan diri dari tempat ini. Lagi pula, sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya, orang-orang ini telah tertipu dan baru mengetahui bahwa kota ini tidak berada di bawah kendali mereka pada hari ini. Karena alasan inilah, mereka berpikir bahwa tidak ada nasib bagi mereka selain kesengsaraan, jika mereka jatuh ke tangan orang-orang di tempat ini. Dan tidak peduli betapa indahnya janji-janji kosong di sisi lain. Mereka tidak akan percaya sampai mereka tidak punya pilihan lain. Akibatnya, orang-orang yang masih berdiri di kelompok ini bertarung dengan gagah berani. Sementara Minos merawat kultivator level 56 tersebut setelah beberapa waktu, semua orang dari kelompok keluarga Yil terakhir ini telah ditundukkan. Pada saat yang sama, perlahan-lahan, tentara dari tentara setempat mulai membawa mereka ke dalam kubah. Situasinya mirip dengan apa yang terjadi sebelumnya pada imigran pertama keluarga Yil, meskipun ribuan orang dari keluarga ini sudah tinggal di kota kering. Lagi pula, bahkan jika Minos ingin menggunakan orang-orang ini untuk mencoba meyakinkan anggota terakhir keluarga Yil agar menyerah dan menundukkan diri kepadanya, itu tidak akan berhasil. Ide ini mungkin menarik karena dapat mempermudah tentara lokal dalam mengendalikan orang-orang ini. Tapi Sang Patriark Yil tidak akan menerima hal seperti itu, dan dia juga tidak akan percaya bahwa sesama anggota keluarganya akan rela membuat pilihan yang buruk. Dan karena penguasa muda dataran hitam ini sudah tahu betapa sulitnya melakukan hal seperti itu, dia bahkan belum mencoba melibatkan orang-orang itu dalam aksi ini. Di sisi lain, meskipun kesulitan menciptakan kemunduran yang tak terhindarkan bagi organisasinya, kesulitan tersebut juga menciptakan peluang. Banyak dari prajurit tingkat 5 di kota kering adalah orang-orang yang kurang berpengalaman karena yang terkuat berada jauh dari kota ini saat ini. Jadi, orang-orang yang memiliki peluang untuk bertarung melawan tim seperti 30 kelompok keluarga Yil yang datang ke sini adalah peluang bagi mereka. Mereka dapat bertindak di wilayah yang lebih terkendali di mana terdapat individu-individu kuat di dekatnya, seperti dalam kasus Minos dan Abi, yang dapat membantu mereka pada saat dibutuhkan. Dengan ini, mereka bisa dan sebenarnya sudah mendapatkan banyak keuntungan karena peluang tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada pilihan, Minos akan tetap bertindak dengan cara yang sama. Selain itu, tidak ada salahnya untuk menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang yang telah dia taklukkan. Oleh karena itu, pertarungan ini memang memainkan peran penting. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama bagi Sang Patriark dan teman-temannya dari kelompok terakhir ini untuk menjalani prosedur yang diperlukan dan kemudian bertemu kembali dengan teman lama mereka. Mereka diarahkan ke tempat di bawah kendali tentara, tempat mereka bisa tinggal mulai sekarang. Sementara itu, Minos dan Abi kembali ke kantor pemuda ini dengan ekspresi puas di wajah mereka. Saat-saat akan menjadi lebih kacau dalam beberapa hari mendatang. Meski begitu, mereka puas karena sebelum harus berurusan dengan keluarga Brown, semua anggota House Yil telah tiba dengan mudah di kota kering. Karena ini adalah tujuan kecil bagi tentara, mereka berdua merasa senang bahwa ini telah selesai. Di sisi lain, Abi telah mencapai level 49 hari ini, dan karena itu, keduanya memiliki alasan tambahan untuk bahagia. Namun meski keduanya ingin merayakan hal-hal seperti itu, saat itu masih tengah hari, dan keduanya harus bekerja. Bagaimanapun, mereka berdua memegang posisi penting di pemerintahan lokal dan tentara. Bagaimanapun, tidak lama kemudian Minos dan Abi mulai menangani beberapa masalah bersama di kantornya, sementara Mia dan orang lain datang dan pergi dari tempat itu. Setelah beberapa jam sejak kelompok terakhir keluarga Yil tiba di kota ini,
matahari sudah mulai terbenam ketika salah satu pejabat pemerintah setempat memasuki kantor kedaulatan. Minos baru saja memberi perintah kepada Mia untuk mengizinkan orang ini masuk. Segera setelah itu, mereka berdua duduk di sana, minum kopi dan membicarakan masalah yang diangkat oleh pejabat tersebut. Selain itu, Abi sudah tidak ada lagi, karena dia telah kembali ke markas lebih dari 1 jam yang lalu. Namun, Ruth ada di sana bersama Minos, mengawasinya bekerja, seperti yang dia lakukan di banyak kesempatan. Tuan Tom, senang mengetahui bahwa keluarga Anda baik-baik saja. Tetapi berbicara tentang urusan resmi, apa yang Anda punya untuk saya hari ini? Minos bertanya ketika dia melihat dari balik bahu kiri pria ini, pacarnya duduk di sofa, mengawasinya. Setelah mendengar ini, Tom segera mengeluarkan setumpuk dokumen dari cincin spasialnya, menempatkannya tepat di depan Minos. Dia kemudian mulai menjelaskan, Tuan muda, hasil sensus terakhir baru saja keluar. Oh, hehe, mari kita lihat bagaimana kota kita berkembang 10 bulan terakhir ini. Minos berkata dengan ekspresi puas di wajahnya saat dia mulai membaca isi dokumen tersebut. Sementara itu, Tom mulai menyajikannya dengan cara yang lebih sederhana, membantu penguasa muda di hadapannya untuk memahami isi dokumen tersebut. Tuan muda, sejak sensus terakhir sekitar 10 bulan yang lalu, kota ini terus berkembang, dan baru-baru ini kami mencapai angka populasi 240.000. Peningkatan populasi lebih dari 60.000 ini terutama disebabkan oleh hampir 30.000 anggota keluarga Yil yang telah tiba di kota kami dalam beberapa minggu terakhir. Di sisi lain, sekelompok lebih dari 17.000 orang datang dari kota maritim, kota yang baru-baru ini ditaklukkan oleh tentara. Sedangkan penghuni baru lainnya, mereka sebagian besar berasal dari Pulau Batu, kota perairan, dan kerajaan ombak. Tapi kami memiliki kelompok kecil yang datang dari ibu kota kerajaan Brown, para tahanan dari keluarga kerajaan. Oh, seru Ruth kaget, 240.000 jiwa. Itu mengesankan. Saya tidak menyangka tempat ini pernah mencapai angka sebesar itu. Dia berpikir sendiri sambil memegang secangkir kopi di tangan kanannya. Ruth tidak mengetahui data lokal karena sensus terakhir dilakukan sebelum dia tiba di kota kering. Lebih-lebih lagi, dia tidak terlalu memperhatikan arus orang lokal karena yang menarik perhatiannya hanyalah kualitas layanan lokal dan, tentu saja, Stuart muda. Tom kemudian melanjutkan berbicara mengenai jumlah jenderal spiritual di antara masyarakat umum. Kota kami memiliki 51.000 orang pada tahap ini, dan yang terkuat di antara mereka sudah berada di level 46. Bagus, komentar Minos, masih melihat data di kertas sebelumnya. Banyak dari orang-orang ini yang akan menjadi prajurit masa depan di tentara lokal, jadi dia sangat tertarik dengan angka-angka ini. Sayang sekali dia tidak mampu memasukkan lebih banyak lagi orang-orang ini ke dalam organisasinya saat ini. Di sisi lain, dalam kelompok warga tingkat tinggi ini, terdapat para profesional dengan spesialisasi spiritual, orang-orang yang tidak bergabung dengan tentara karena berbagai alasan mereka sendiri. Kelompok seperti itu penting bagi kota kering, karena mereka pada dasarnya menentukan kualitas layanan yang ditawarkan secara lokal. Jadi, mengetahui jumlah kelompok ini sangatlah penting bagi penguasa seperti Minos, yang perlu membuat kebijakan yang disesuaikan dengan realitas populasinya. Dan memiliki profesional dengan klasifikasi lebih tinggi akan membantunya mendapatkan lebih banyak penduduk. Saking pentingnya hal tersebut, tak butuh waktu lama bagi Tom untuk menjelaskan seluruh angka mengenai grup ini. Petik 2. Selain itu, dengan peningkatan jumlah raja spiritual di kota dan juga kemajuan populasi kami yang terus berlanjut, bahkan dengan peningkatan populasi baru-baru ini, kami telah berhasil mempertahankan tingkat populasi rata-rata pada level 40. Begitu, Minos tidak kecewa dengan informasi ini. Pasalnya, meski rata-rata jumlah penduduk setempat tidak meningkat, hal itu tetap merupakan hal yang baik. Lagi pula, banyak orang dari luar telah tiba di kota kering, banyak dari mereka adalah orang-orang dengan talenta rendah. Justru karena data ini, Minos yakin bahwa penduduk tertua kota kering mengalami kemajuan dengan mudah dalam waktu yang telah berlalu sejak sensus terakhir. Tom kemudian melanjutkan dengan data pertanian. Petik 2. Dari jumlah penduduk setempat, kami telah mencapai angka 120.000 petani, yang dapat menggarap lahan sekitar 4.800 hektar. Dan berkat kelompok ini, pendapatan tahunan kami melalui perdagangan dengan Pulau Batu telah melampaui 185 juta kristal tingkat rendah per tahun.
Setelah mendengarkan seluruh laporan melalui Tom, Minos senang dengan angka yang telah dia capai dalam interval sejak dia naik dari level 48 ke 50. Populasinya tidak bertambah banyak pada periode ini karena kesulitan dalam menarik orang ke Dry Kota tanpa menarik perhatian, tapi masalah ini telah diselesaikan dalam jangka pendek, dan dengan kota maritim di bawah kekuasaannya. Minos akhirnya bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Meskipun jumlah penduduk tidak meningkat sebanyak tahun-tahun sebelumnya, jumlah pertanian terus meningkat, mencapai tingkat yang memungkinkan banyak hal menjadi mungkin di masa depan. Namun, karena Minos telah melakukan banyak investasi baru-baru ini pada pasukannya karena tindakan yang berhubungan dengan perang, pendapatan dari pertanian ini memerlukan waktu untuk membuahkan hasil. Atau lebih tepatnya, penguasa muda itu telah menginvestasikan banyak dananya, dan dia memerlukan beberapa kali panen untuk mengumpulkan modal yang nyaman. Hanya dengan begitu dia bisa kembali melakukan perbaikan di kota kering, meningkatkan layanan yang sudah ada, dan menghadirkan hal-hal baru di sini. Sedangkan untuk tingkat pengangguran di kota kering, tetap di angka 0%, karena hanya anak-anak di bawah usia 10 tahun yang tidak bekerja, tetapi mereka tidak dihitung dalam statistik ini. Sedangkan untuk remaja berusia antara 10 dan 15 tahun, mereka tidak dapat bekerja pada pekerjaan tetap, namun ada hal-hal yang tersedia untuk orang-orang dalam kelompok usia tersebut. Seperti pada contoh tentara yang anggotanya banyak seperti itu. Karena itu, bahkan anak-anak muda ini pun tidak menganggur di kota ini. Di sisi lain, Minos mengetahui bahwa warga lokal pertama yang lahir di kota kering sejak kedatangannya telah lahir dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, orang-orang di tempat ini berasal dari luar kota atau sudah ada di sini sebelum kedatangan penguasa muda ini. Dengan begitu, meski wilayahnya belum resmi menjadi negara merdeka, Minos menganggap bayi baru lahir ini adalah warga negara pertama yang lahir di dataran hitam dan bukan di wilayah kerajaan coklat. Dan meskipun ini hanya rasa ingin tahunya, dia merasa senang mengetahui bahwa wilayahnya sedang melahirkan bayi pertamanya. Berkembang biak di dunia spiritual tidaklah mudah, dan banyak hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam tindakan ini. Namun demikian, kadang-kadang, makhluk hidup berhasil melewati kesulitan yang bertentangan dengan kehamilan dan dengan demikian melahirkan keturunan. Dan sebagai makhluk biologis penting yang ada pada semua anggota ras pembudidaya humanoid ini, sulit bagi orang-orang di belakang pemerintahan kota kering untuk mengabaikan peristiwa ini. Bagi mereka, ini seperti sebuah pertanda, titik awal untuk masa depan tempat ini, pertanda baik. Jadi, ada kepuasan tertentu saat membicarakan penduduk asli negara bagian Stuart muda ini. Namanya Trix, Tuan Muda. Saya berharap kelahiran Trix kecil akan menjadi berkah bagi dataran hitam. Tom berkata dengan lembut, menyelesaikan pengaturan barang-barangnya tepat setelah mereka mengakhiri pembicaraan resmi mereka. Hehe, nama yang bagus. Minos berkomentar sambil bangkit dari kursi berlengannya dan menjabat salah satu tangan Tom. Baiklah, mari kita terus bekerja agar Trix kecil bisa tumbuh menjadi negara yang mandiri, kuat, dan disegani. Ya, Tuan Muda, kami akan melakukan segala kemungkinan untuk mencapai tujuan itu. Bagus, hehe. Sampai jumpa lagi, Tom. Setelah itu, pria itu meninggalkan Stuart dan Ruth muda di tempat itu sendirian, mengakhiri pekerjaan penguasa itu. Ngomong-ngomong soal bayi, aku ingin tahu kapan kamu akan mendapatkan bayimu. Ruth berkomentar dengan suara rendah, tepat setelah Stuart muda duduk di sebelahnya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia menoleh ke arahnya dan memeluknya dari samping sementara kakinya melingkari pinggang pemuda itu. Oh, Minos terkejut ketika dia menyadari apa yang dimaksud Ruth dengan kata-kata itu. Kau dan Abi mempunyai pemikiran yang sama sejak hari itu, ya. Sepertinya kalian sepakat tentang hal yang sama. Jadi, dia berpikir sejenak, ketika dia teringat suatu malam yang dia alami sekitar sebulan yang lalu. Pada saat itu, kedua wanita itu telah sepakat untuk melakukan apapun yang dia inginkan, lebih dari sekedar berhubungan S3 kilodetik dengannya di depan satu sama lain. Mereka mulai bertindak bersama, lebih seperti yang dilakukan Miria dan Viola dengan Minos dan tidak terlalu seperti mereka, terbiasa tampil di depan satu sama lain. Dan dengan perubahan ini, pemuda ini menyadari bahwa dia menjadi lebih sibuk dengan mereka dan kurang sibuk dengan wanita lain yang biasa berinteraksi dengannya. Di sisi lain, mereka sudah mulai mendukung ide satu sama lain, seperti hal-hal kecil sehari-hari dan pertanyaan tentang reproduksi. Dan jelas, Minos memperhatikan semua ini.
Tapi dia tidak peduli. Dia tinggal bersama wanita lain hanya untuk bersenang-senang, dan jika dia hanya bisa melakukan itu dengan pacarnya, dia tidak peduli jika mereka mencoba mengambil alih posisi wanita lain itu. Dia tidak punya perasaan terhadap mereka selain pacarnya. Karena itu, dia tidak akan rugi apa-apa di sini. Karena itu, ia bersantai-santai sambil menikmati asyiknya melihat dua wanita yang beberapa bulan dianggap musuh, kini bertingkah seperti saudara. Dia lalu berkata, siapa yang tahu setelah dataran hitam menjadi negara merdeka yang diakui. Mungkin inilah saatnya bagiku untuk mulai mengkhawatirkannya. Oh, mata Ruth berbinar mendengar hal ini dan dia merasakan kegelisahan yang mendalam di dalam dirinya. Dia tidak mau keluar dan mengatakan hal-hal tertentu dengan lantang. Meski begitu, jika ditanya soal kehamilan, dia pasti menjawab ingin menjadi ibu bagi anak-anak Minos. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak berusaha untuk melawannya lagi, karena sudah berhenti menggunakan energinya untuk menghancurkan ositnya beberapa bulan yang lalu. Dan hal yang sama juga terjadi pada Abi. Selama Minos berhenti menghalangi dirinya sendiri dan mereka memiliki sedikit keberuntungan, maka dalam hitungan bulan, mereka bisa melahirkan keturunan dari pemuda yang sama-sama mereka cintai ini. Namun sayang bagi keduanya, Minos tidak tertarik pada hal tersebut, melakukan itu untuk saat ini. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk menjadi seorang ayah dalam jangka pendek, dan kedua pacarnya akan rentan dalam masa kehamilan. Oleh karena itu, bahkan jika kemungkinan terjadinya hal seperti itu kecil, Minos tidak akan lalai untuk mencegah dirinya dari situasi seperti itu. Bagaimanapun, sambil merasa bersemangat tentang masa depan, Ruth mulai merasa semakin hangat saat dia memeluk tubuh Minos yang kuat tubuh. Bahkan jika kamu tidak ingin punya bayi saat ini, kita bisa terus berlatih. Hahaha, itu jenis latihan favoritku. Dia menjawab sambil tersenyum, sambil menarik wanita itu ke pangkuannya dan merasakan adik laki-lakinya tumbuh beberapa inci. Memem gelombang, setelah itu, keduanya berciuman mesra sambil perlahan membuka pakaian, menikmati sore hari di kota kering saat mereka masih di kantor itu. Seharusnya tidak banyak orang yang bekerja di sana pada saat ini, dan tidak ada yang khawatir akan gangguan. Jadi, Minos sekali lagi siap menggunakan kantornya bersama salah satu rekannya, dengan salah satu dari dua wanita yang dicintainya. Sepertinya aku belum pernah melakukan itu dengan Ruth di tempat ini. Saatnya mengubahnya. ... Sementara Minos dan Ruth bertukar cairan dengan penuh semangat di kantor itu, tiga raja spiritual tiba pada saat ini di pintu keluar utara tembok setempat. Dari ketiganya, dua adalah pria parubaya, satu tinggi, kuat, dan mengenakan pakaian khas prajurit. Di saat yang sama, yang lainnya terlihat sangat berotot namun mengenakan pakaian yang biasa dikenakan oleh pandai besi. Dan di tengah-tengah dua pria yang menunggangi monster tingkat 5, seorang wanita dengan rambut pirang berdiri di atas seekor monster yang terlihat seperti beruang berbulu oranye. Setelah berbulan-bulan berlalu, aku akhirnya kembali, dia menyatakannya, membuat kedua temannya dan para prajurit di pintu keluar utara tembok mendengar itu.